Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, nama saya Franco Aras Artonang, NIM F1E1 19085. Nah, kali ini kita bakal ngebahas tentang Psycho dan Kenoko pada Zara ya teman-teman. Ini sorry agak agak itu ya, PowerPoint-nya karena nggak tahu ini karena Zoom-nya ya. Nah, oke kita lanjut aja langsung ke materinya teman-teman. Nah, Zara. Jadi kita harus tahu dulu itu apa aspek Psycho dan apa itu aspek Kenoko. Kalau Psycho itu ya physical company ya, di mana dia lebih memfokuskan diri pada pemenuhan pemasukan bahan-bahan mentah untuk diproduksi sehingga menjadi produk yang dibutuhkan untuk pelanggan, teman-teman. Nah, perusahaan yang untuk menerapkan aspek Psycho ini, perusahaan harus memiliki kemampuan dalam menerapkan SCM-nya, supply chain management-nya untuk dapat bersaing secara efektif. Dengan kata lain, kerjasama antara perusahaan dengan mitra bisnis, yang mana nanti akan menjadi kunci utama yang harus dikelola secara efektif, efisien, dan terkontrol yang baik, teman-teman. Nah, kemudian kita langsung ke aspek Knoko-nya. Kita udah tahu kalau aspek Psycho itu titiknya di supply chain manajemennya. Kalau aspek Knoko ini lebih mentitik beratkan pada usaha untuk menjalin hubungan antara perusahaan dengan pelanggan, teman-teman. Jadi kayak customer ya, antara perusahaan dengan customer. Nah, misalnya aja kayak customer satisfying gitu kan, kepuasan pelanggan. Habis itu dan juga kita harus membuat customer itu menjadi loyal, teman-teman. Nah, perusahaan ini dapat dikatakan sebagai perusahaan Kenoko jika perusahaan ini mahir menerapkan konsep demand chain management, jadi kebutuhan ya, kebutuhan dari pelanggan, kepuasannya gitu. Kalau Psycho itu lebih ke supply chain management dalam ya. Kalau Kenoko itu keluarnya antara perusahaan ke pelanggan. Oke, jadi kita pengenalan dulu Zara. Jadi Zara ini adalah salah satu merek yang berasal dari Spanyol dan bermarkas di Arteixo, Galicia. Zara ini didirikan pada tahun 1975 oleh Armancio Ortega dan Orsalia Mira. Zara sendiri adalah flagship store ya teman-teman dari Inditex. Mereka Inditex ini juga memiliki beberapa merek lainnya teman-teman, nggak cuma Zara, misalnya masih Modetip, Pull and Bear, ISO, Urteque, Stradivarius, dan Bersaka. Oke, kita udah tahu kalau Zara ini adalah flagship store dari Inditex, teman-teman. Kemudian dari produk Zara sendiri yang pertama itu ya teman-teman pada tahu lah pakaian ya gitu ya. Tapi di sini diklasifikasikan menjadi 4 bagian. Yang pertama ada Zara Woman menjual produk trenchcoat, parkas, rok, kaos, kemeja, belt, baju renang, kemeja, tas lengan, scarves, dan jaket. Kemudian Zara TRF menjual produk-produk parkas, blazer, dress, rok, jeans, kaos, kemeja, sejenisnya teman-teman. Kemudian Zara Men ini produk jaket, dasi, kemeja, kaos, lebih ke pria ya teman-teman, gimana gitu pakaian untuk pria, semuanya ada. Kemudian Zara Kids ini menjual produk untuk anak usia 0 sampai 14 tahun. Yang pertama ada kaosnya, jaketnya, sepatu, parkasnya. Oke, nah kita masuk ke bagian supply chain manajemennya atau physical company ya teman-teman. Jadi Zara ini pada awalnya menggunakan desainer lokal untuk memproduksi pakaian baru setiap 2 minggunya. Oleh karena itu produk-produk yang disajikan Zara ini up to date ya teman-teman. Dan juga dalam jumlah yang terbatas teman-teman dibuatnya. Sehingga menciptakan kondisi yang namanya scarcity yang membentuk prediksi bahwasannya konsumen yang membeli produk Zara itu produknya itu limited edition teman-teman karena yang produknya terbatas. Kemudian Zara menggunakan sistem rantai pasok yang tersentralisasi di mana Zara memproduksi barang di beberapa negara lalu mengirimnya tersebut ke pusat distribusi teman-teman. Kemudian dari pusat distribusi itu didistribusikan langsung ke outlet-outlet Zara seluruh dunia gitu. Jadi dari beberapa negara gitu dikirim lagi nanti ke Zaranya baru didistribusikan ya teman-teman. Nah, dari produk kemudian ini ada ya dari supply chain management ini ada produk organisasi dan desain. Jadi Zara itu menyimbangkan kegiatan produksi di dalam dan kegiatan outsourcing, teman-teman. Nah, contohnya aja pekerjaan berat seperti menjahit dan mewarnai diserahkan kepada perusahaan yang dekat dengan kantor pusat. Sering dengan perusahaan reputasi buruk untuk melakukan karyawan dan sedikit kompensasi, teman-teman. Kemudian pembelian, jadi setiap organisasi itu perlu membeli pasokan, baik itu berupa bahan baku, komponen, suprakitan, dan lain-lain. Jadi Zara itu memproduksi
jumlah barang dalam jumlahnya sedikit tapi variasinya banyak ya teman-teman. Kayak tadi udah dijelaskan produknya itu banyak dari awal. Kemudian produksinya Zara ini merupakan bagian dari, nah ini kita tahu kalau Zara itu merupakan bagian Inditex Group. Jadi dia hanya membeli kain dalam 4 warna dan menunda pemotongan kain, pencelupan dan memprint kain tersebut sampai dekat waktu untuk diproses di pabrik dengan tujuan mengurangi was dan minimalkan persediaan yang tidak terjual, teman-teman. Jadi produk model pakaian Zara dilakukan melalui produksi di pabrik sendiri sebanyak 40% dan outsourcing menjahit kain sampai menjadi pakaian jadi kepada workshop eksternal sebanyak 60%. Yang lokasinya itu berdekatan, teman-teman, yang nggak jauh gitu, biar menekan biaya gitu ya. Berdekatan dengan pabrik Inditex dengan memberikan instruksi menjahit yang mudah dipahami oleh pimpinan workshop. Oke, kemudian untuk sisi distribusinya, rantai pasok yang cerdas mampu merespon perubahan permintaan yang lebih cepat gitu, teman-teman. Tambahan baru ini mengubah bisnis yang meningkatkan kompetisi oleh rantai pasok yang efisien. Ada berbagai cara bisnis yang dapat mengaruhi rantai pasok. Jadi Zara ini dia menggunakan distribusi cepat, teman-teman, sehingga nantinya Zara ini dapat mempengaruhi citra perusahaan bahwasannya, "Wah, enak, bagus, cepat stoknya," gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian, bagaimana sih kan ini udah tentang supply chain manajemennya. Kemudian kenapa Zara bisa terus-terus berkembang sampai sekarang, teman-teman. Nah, karena mereka itu menerapkan konsep dimension management juga, yaitu aspek know-how-nya. Nah, di mana di aspek know-how itu, eee, mereka itu membahas tentang tren apa saat ini yang lagi hype-nya gitu kan. Kemudian warna apa yang paling cocok, rentang ukuran baju apa yang ada gitu kan. Nah, ketertarikan antara suasana dan performance toko dan harganya murah tapi sesuai dengan target pasarnya, teman-teman. Jadi, customer itu merasa senang untuk membeli produk Zara, gitu, teman-teman. Nah, kemudian ada juga strategi position untuk pasar yang selektif di mana kita Zara itu harus menempatkan dirinya gitu. Kemudian ada customer alike variatif dan juga ada strategi positioning untuk wilayah pemasaran geografis dan seleksi dan harganya itu kompetitif, teman-teman. Dengan adanya itu implikasi yang penting bagi kesuksesan Zara dan para partnernya untuk bermain di segmen pasar di atas dapat diidentifikasi dengan jelas, teman-teman, dari hal-hal ini. Misalnya penyampaian produknya itu bakal cepat, penyampaian produk yang tepat waktu ke pasar, dan kemampuan memastikan bahwa pakaian yang sedang dijahit mampu distribusikan ke toko-toko yang tetap mengikuti tren yang ada, teman-teman. Nah, dengan menerapkan Knowko ini, implikasi yang diperoleh eh, Zara itu dia nantinya proses pengiriman yang tepat waktu ke pasar yang lebih cepat dibandingkan para rumah model terkenal lainnya gitu ya. Dan juga siklus pengoperasian yang pendek gitu, sehingga berimplikasi kepada poin di bawah, yaitu operasi dengan biaya yang rendah, logistik yang tapi cepat, efisien dalam supply chain yang cepat. Implikasi di atas adalah implikasi yang penting untuk menunjang keberhasilan Zara, teman-teman. Jadi kalau misalnya implikasi ini nggak terjadi gitu ya, Zara itu bakal gagal, teman-teman ya. Nah, dalam bersaing dengan rumah-rumah mode terkenal lainnya gitu. Karena kaum cewek ini, Zara kan titik fokusnya ke cewek itu penghasilannya terbatas gitu. Yang menjadi target tetap dapat terlihat modis, tidak kalah oleh kaum lainnya yang berdompet tebal dengan membeli produk dari Zara. Jadi dari konsep psikonya hubungan mereka, bagaimana sih mereka dengan supplier gitu ya, dengan supply chain manajemennya. Kalau misalnya ke Noko ini, Zara ini bagaimana sih nantinya tren saat ini gitu ya, kita ulangi lagi nih tren saat ini, pilih warna apa yang cocok gitu. Sehingga customer itu nggak merasa rugi untuk membeli produk dari Zara dan justru merasa modis gitu ya, teman-teman. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih kepada teman-teman yang udah menonton. Jika ada salah kata atau kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.